Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mendemokan sekaligus mempresentasikan ya, atau menjelaskan berkaitan sama project full stack data science dan AI ya, terutama untuk di industri telekomunikasi yang dimana nih kompleks banget ya. Ada perancangan database-nya lah, ada ETL-nya, terus ada juga buat bikin aplikasinya ya, ada buat prediction-nya ya kan, machine learning training-nya, ML ops-nya, ETL-nya ya. Terus juga buat scheduling, yang otomatisasi, ya bikin chat secara otomatis ya, sekaligus insight-nya ya ini pakai generative AI, ada juga buat chatbot-nya ya, chatbot buat jawab pertanyaan ya customer misalkan ya, kayak misalkan berapa total biaya internet ya, sekaligus paket internetnya berapa ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini di sini saya coba jelasin terlebih dahulu ya buat yang di web app-nya ya. Di sini ada metriknya ya, ada total customer, dan customernya yang berapa ya kan, sama rata-rata dari tagihan bulanannya ya. Di sini bisa kita filter juga ya, misalkan mau fokus aja nih ke yang layanan internet ya. Di sini ada yang DSL sama fiber optik, atau misalkan yang nggak memiliki layanan internet juga ya, kita tambahin juga di sini ya. Ntar ini juga distribusinya itu beda-beda ya, sesuai dengan filternya ini ya. Jadi dia akan menyesuaikan lah ya gitu. Oke, di sini misalkan kita fokus ke yang internet service-nya itu DSL dan fiber optik ya, kita lihat di sini, oh churn-nya ini ada 31% ya. Ya, kalau tadi kan kalau keseluruhannya ya, kalau misalkan sama yang yang nggak apa, yang nggak memiliki layanan internet ya, nah ini dia ada 26%. Tapi kalau misalkan dia fokus yang ke ya DSL dan fiber optik ya, yang no-nya itu diabain ya, ini ada kisaran 31% ya. Gitu. Terus di sini ada box plot juga ya. Di sini bisa kita lihat juga ya distribusi datanya, ada outlier atau enggak ya. Nah, ini ada outlier juga di sini ya. Dan ini bisa digunakan buat monitoring ya. Jadi kalau misalkan distribusi data kita berubah kan, itu akan mempengaruhi performa model kita ya kan. Jadi kita bisa monitoring juga di sini ya. Oke, nah misalkan di sini untuk yang apa, yang kontraknya itu mantuman ya, kita lihat di sini, oh ternyata 64%-nya itu fiber optik ya, 36%-nya itu DSL misalkan. Terus yang one year-nya gimana ya, ini bisa kita lihat juga di sini. Terus yang fiber optik, nah ini payment methodnya apa, oh ternyata pakai electronic check ya. DSL gimana ya gitu. Oke, itu contoh aja ya. Jadi bisa kita coba tambahin filternya di sini. Nah, service juga sama ya. Di sini ada, ini spesifik ya. Kalau tadi kan secara garis besarnya ya. Di sini lebih spesifik lagi untuk layanan internetnya ya. Yang fiber optik gimana, yang nggak menggunakan layanan internet gimana ya. Terus yang online security-nya, terus ada juga online backup, technical support, ya device protection, streaming TV ya, dan streaming movie. Ya, bisa juga kita filter ya di sini buat yang churn aja misalkan ya. Nah, ini buat yang churn aja nih. Ya. Oke. Nah, terus untuk yang generate analisis di sini, ini ada prompt-nya ya. Ini contoh-contoh prompt-nya ya, atau bisa bikin prompt sendiri ya. Dan ini juga otomatis ya, terhubung ke BigQuery. Jadi semua yang ada di sini tuh dia otomatis ke BigQuery ya. Dashboard-nya ini ya. Gitu. Jadi kalau ada update di BigQuery ya, dia akan menyesuaikan dari BigQuery ya. Nah, ini bisa kita coba generate analisis ya. Jadi dia kayak di back-end-nya ya, itu kayak mengeksekusi query-nya, terus dia akan bikin chart ya. Gitu. Oke, nah di sini misalkan tadi ya, di sini prompt-nya kita pengen lihat pelanggan yang churn berdasarkan kontrak dan tampilkan dalam bentuk bar chart. Nah, ini bar chart-nya. Insight-nya juga ntar ada ya di sini. Dia otomatis ngasih insight-nya apa, ya rekomendasi bisnisnya apa. Ya, tuh. Oke, itu contoh aja. Misalkan mau tabel ya, ini dia ada juga ya. Kalau misalkan mau tampilin tabel ya, kita mau bikin pie chart ya, atau chat-chat lainnya bisa juga ya. Jadi yang nggak ada di dashboard yang di sini yang tadi di main dan service-nya, bisa kita coba eh bikin ya chartnya melalui yang generate analisis ini ya. Oke, nah ini ya untuk tabelnya. Oke ya. Oke, terus ada lagi menu buat prediksi ya. Menu buat prediksinya ini dia ada manual ya, manual input sama base prediction ya. Di bagian manual inputnya ini ya, ini bisa kita input secara manual ya. Misalkan ada pelanggan yang dia itu kontraknya mantuman ya, terus tenornya 12 bulan ya kan, total charge-nya sekian ya kan. Dan fitur-fitur lainnya. Nah, di sini bisa kita predik ya hasilnya gimana. Ya. Oh, ini hasil prediksinya ya.
Nah, misalkan mungkin dia yang loyal ya, misalkan dia langganan sama 2 tahun, terus tenornya 24 bulan ya misalkan ya. Nah, kan kalau misalkan dia cenderung loyal kan biasanya ya umumnya kan dia akan apa churnnya tuh kecil ya gitu. Nah, ini dia nggak churn ya gitu. Oke. Terus di sini ada juga yang batch ya. Ini kalau misalkan kita punya data, misalkan kita udah ambil nih data selama 1 bulan lah misalkan ya, 1 bulan atau mungkin 1 minggu ya. Terus kita pengen coba lihat dulu nih ya kan dari customernya tersebut, apakah dia ada yang terprediksi sebagai churn atau enggak ya kan gitu. Nah, ini bisa kita coba prediksi ya. Kita coba prediksi. Nah, ini hasil prediksinya. Ini datanya tadi ya. Setelah prediksi dia akan nambah ya. Ada kolom prediknya apa, probabilitasnya berapa, churn rate-nya berapa. Nah, satu ini yang churn, yang nol ini yang enggak churn. Ya, ya. Oke. Terus bisa juga kita download ya hasil dari CSV filenya tadi. Ya. Oke, itu untuk prediksinya. Dan di sini juga ada rate limit ya. Sebenarnya kita kasih batasan. Jadi kalau misalkan mau melakukan prediksi hanya bisa 5 kali ya dalam 10 detik ya. Ini buat mencegah ya beban server yang terlalu berlebihan ya. Gitu. Jadi buat optimalisasinya lah gitu ya kan biar nanti nggak terlalu banyak request ya. Nah, ini bisa kita kasih limit ya sebenarnya di fast API-nya nanti gitu. Dan di sini juga ada API key-nya juga ya sebenarnya di fast API-nya agar nggak bisa sembarangan orang menggunakan uh, modelnya ini ya buat prediksi gitu. Nah, ntar tuh ada saya bahas juga ya untuk flow-nya. Oke, ini misalnya kita terus predik lagi ya kan. Nah, tuh dia kena limit ya. Ya. Oke, mesti nunggu beberapa detik dulu ya, baru ntar bisa prediksi lagi. Ya. Nah, terus selanjutnya lagi di sini ada juga chatbotnya ya. Nah, ini ada chatbot khusus ya buat kayak layanan pelanggan ya. Misalkan kita pengen tanya, berikan saya daftar harga paket internet ya beserta add-onnya ya, misalkan. Oke, nah ini paket internetnya ada standar ya, fiber, ada basic DSL, ada premium fiber. Ya, nah mungkin kita pengen tahu nih ya kan, berapa biaya internet ya, internet standar fiber ya dengan eh kontraknya ya. Sekarang kita kontraknya misalkan mungkin 1 tahun ya. Apakah ada diskon ya? Diskon nggak nih ya kan? Nah, diskonnya misalkan 5% ya. Ya, gitu. Oke, itu contohnya aja ya. Buat layanan internet fibernya tersebut. Ya. Nah, terus selanjutnya lagi di sini ini biaya ininya ya kayak eh ah, tagihan dari kontraknya ini ya. Kontrak misalnya 1 tahun ya kan bulanannya berapa gitu ya kan. Dan plus juga misalkan udah sekaligus sama add-ons-nya misalkan ya dan diskon-diskonnya lagi ya misalkan. Ya. Terus selanjutnya lagi di sini kita coba lagi untuk ini ya masuk ke bagian flow-nya. Nah, flow-nya itu kayak gimana sih ya? Nah, untuk flow-nya di sini kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi di sini kita coba desain database dulu ya. Ini ada pakai Postgres sebenarnya. Sama nanti buat data warehouse-nya pakai BigQuery ya. Terus ada ETL. Nah, nanti dari Postgres di ETL ya kan terus nanti akan di-load ke BigQuery ya gitu. Terus ada pre-processing ya ini pakai Python sama feature engineering-nya, terus machine learning-nya ya buat trainingnya, tuningnya ya, performance tuningnya, monitoring, registrinya ya. Itu juga ada prosesnya. Terus buat API-nya tadi ya pakai Fast API ya. Terus ada juga buat bikin aplikasinya ya. Ini ada dashboard, chain prediction sama ya chatbotnya tadi. Oke. Nah di bagian desain database-nya ya ini sama ETL-nya ini ada Postgres ya. Oke. Dan ini chain labelnya pun juga kita buat ya. Jadi di sini sebenarnya dasarnya itu ada beberapa tabel ya. Ada tabel customer, ada tabel transaksinya, terus ada juga kontraknya ya kan sama layanan internet yang dipilihnya itu apa ya kan. Nah, nanti ntar dia akan di-join terus di baru masuk ke BigQuery ya gitu. Nah, di sini sama nanti buat pelabelannya juga nih
otomatis ya berdasarkan kondisi ya. Jadi kalau misalkan customernya itu nggak lanjutin berlangganan, yang nggak ada transaksi sama sekali selama 2 bulan ya berturut-turut, maka dia akan dianggap sebagai churn ya, gitu. Oke, nah itu dari sisi database-nya. Nah, untuk prosesnya ini, ya, ETL-nya ini juga otomatis menggunakan Airflow ya. Jadi selama per quarter lah ya kan, atau selama 3 bulan sekali ya. Dan kalau ada error dia akan kirim notifikasi. Dan ini semua pakai Docker ya. Dia juga pakai Docker. Nah, untuk machine learning-nya ya, untuk eksperimen dan pengembangan API-nya di sini ya ini dari BigQuery-nya tadi ya. Ntar dia akan dicoba training ya kan, diproses dulu ya. Ada cleaning-nya ya kan, kalau misalkan nanti mungkin ada yang masih kotor ya, atau buat ngakuin fitur engineering-nya ya kan, terus buat analisis kayak fitur-fitur yang berpengaruhnya apa aja dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini ada di sini ya. Terus nanti ada buat modelnya nih sebenarnya pakai XGBoost ya buat training modelnya ya kan. Terus ada Bayesian Search ini buat mempercepat ya hyperparameter tuning. Sama nanti ada Sharp ya ini buat explainable AI-nya tadi. Ada ML Flow juga ya di sini buat monitoring ya, storing modelnya, terus evaluasi model yang termasuk ke artifak ya. Terus ada model legacy. Jadi kalau misalkan modelnya ini performanya recallnya lebih besar dari sama dengan 0,8, maka dia akan masuk ke production ya. Tapi kalau misalkan enggak, maka dia akan masuk ke staging ya. Nah, kalau di staging dia nanti ya kita mesti riset lagi ya, atau mungkin kita coba evaluasi lagi ya kan untuk performa modelnya ya gitu. Kita cek lagi ya, cek ulang lah gitu. Tapi kalau udah masuk production ya udah dia otomatis gitu. Nah, di sini untuk melakukan otomatisasinya ini, ya, prosesnya ini ya, dari machine learning-nya ini juga pakai Airflow ya. Jadi setelah ETL dia masuk ke training machine learning-nya menggunakan Airflow juga ya. Terus ada lagi di sini buat first API-nya ini buat validasi inputnya juga ada ya di sini ya. Dari API-nya atau model survey-nya nanti ya. Terus nanti ada caching ya. Nah, cache-nya ini dibuat buat mempercepat prediksinya tadi ya. Jadi kan kita ada prediksi, nah buat mempercepatnya kita bisa pakai caching ya. Terus ada juga rate limit ya, ini buat limitnya tadi ya. Jadi kalau misalkan ada user yang dia menggunakan prediksinya berturut-turut ya kan dengan data yang sama ya kan selama 10 detik lah misalkan 5 kali ya kan, maka dia akan kena limit ya. Mesti nunggu dulu ya berapa detik baru bisa prediksi lagi ya. Nah, ini buat mengurangi ya beban dari servernya tersebut ya. Terus ada juga API key. Nah, ini juga nggak bisa sembarangan orang ya buat melakukan prediksi ya. Misalkan kita atau mengakses API key-nya, mengakses API-nya tersebut ya, karena mereka butuh ada key-nya ya. Ya, tuh. Nah, ini ada key-nya ya buat prediksinya tadi. Ya, tuh. Ini contohnya aja ya. Ini kalau dari sisi backend-nya tadi. Oke. Terus di sini untuk di bagian web app-nya ya ini pakai Gemini ya. Ini buat model generatif AI-nya atau large language modelnya ya. Plotnya pakai Plotly, eh, webnya ini pakai Streamlit ya. Buat API tadi pas API. Jadi ntar kalau udah jadi API-nya nanti diakses ya buat ke prediksi churn-nya tadi ya. Ya, toh. Terus dashboard-nya ini ada tadi kan ada beberapa menu ya, ada main, service sama generate analisis ya, gitu. Oke, terus di sini ini juga langsung ya sebenarnya. Ini langsung ke BigQuery ya. Jadi dashboard-nya terus buat generate analisisnya secara otomatis itu juga semua langsung terkoneksi ke BigQuery ya. Gitu. Terus AI chatbotnya, nah di sini pakai ChromaDB ya buat menyimpan knowledge base-nya ya. Ini file JSON sebenarnya ada ya. Terus dari situ dia bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan apa yang pengen kita tanyain ya. Kayak tadi misalkan harga paketnya ya. Terus paket internetnya ada apa aja ya. Add-on-nya misalkan ada streaming TV sama streaming movie itu berapa. Terus kontraknya misalkan mau berapa bulan itu juga ada ya. Gitu. Oke, itu untuk web app-nya. Nah, untuk analisisnya, notebooknya di sini juga ada notebooknya sebenarnya. Ya, ini saya coba eh, di Kaggle ya sebenarnya buat notebooknya. Oke, ini kompleks ya untuk notebooknya. Oke, nah ini ada analisisnya. Ini lebih kompleksnya ya, tuh kayak ada di sini ya. Buat ngerisetnya dulu ya, di sini ada contoh-contohnya di sini. Ya, jadi ntar dari sini ntar kita bikin scriptnya tadi ya, script buat otomatisasinya tadi. Ya masuklah ke pipeline-nya ya gitu. Yang ada nanti di apa airflow-nya ya kan buat melakukan training selama per quarternya tadi ya. Oke, ini buat SG Boost-nya ya, ini evaluasinya juga di sini ya. Ya. Oke, itu untuk modelnya. Nah, conclusion-nya dan rekomendasinya juga bisa kita lihat ya, ada di sini. Ya. Nah, itu contoh aja ya, contoh dari hasil modelnya tersebut.
dan juga notebooknya ya. Jadi ini bisa dibilang udah kompleks banget ya untuk project yang saya buat gitu. Oke, kurang lebihnya ya itu aja. Oh ya, sebelum ditutup ya, ini untuk ITL-nya ya, ini buat gambaran juga ya. Ini untuk ITL-nya itu seperti ini ya. Jadi di sini itu ada buat ITL-nya tadi, ML eksperimennya, terus juga ada promote modelnya ya. Oke, ini dari Airflow-nya tadi ya, gambarnya seperti ini. Nah, nanti di sini ya tadi quarter ya, per quarter. Dia secara otomatis akan dijalankan per quarternya. Dan kalau ada error, dia nanti akan kasih notifikasi ya. Letak errornya di mana. Ini contohnya aja ya. Gitu, kalau misalkan ada error. Ya, gitu. Dan lognya juga bisa kita lihat nanti. Ya, jadi akan dikirim ke email ya untuk notifikasinya tadi. Terus untuk ML flow-nya, nah ini bisa kita lihat juga ya di sini. Ini hasil eksperimennya. Oke, terus metriknya bisa kita lihat di sini ya kan. Terus juga nanti ada artefaknya ya, confusion matrixnya gimana, hyperparameter resultnya ya. Ini dari hyperparameter tuningnya ya. Kita bisa lihat cost validation score-nya berapa buat tesnya rata-ratanya. Terus metriknya ya, ada advanced score, precision, recall ya, dan lain sebagainya ya kan. Ini ada di sini juga, ada sharp-nya juga ada ya. Tuh. Oke, kurang lebihnya itu aja dari saya. Nah, mungkin kalau dari rekan-rekan sini ada yang mau bertanya, ya bisa coba hubungi saya aja ya. Bisa coba kontak saya atau mungkin kasih komen ya di YouTube-nya nanti. Oke,